Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Dwiandika Rizky dengan NIM 401230027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paparan seminar hasil mahasiswa semester 8 yang mengambil peminatan keairan. Yang pertama di sini ada Widya Bulate dengan judul Simulasi Genangan Banjir menggunakan model hidrolika 2D Hekras untuk pemetaan resiko banjir Subdas Kali PP Baru. Di sini lokasi penelitiannya ada di Kali PP Baru, anak Sungai Bengawan Solo, hulunya di Boyolali, hilirnya di Surakarta. Data primernya diperoleh mandiri via survei susur sungai secara visual tanpa perantara. Untuk data curah hujannya bersumber dari BPWS Bengawan Solo. Data geospasialnya menggunakan DEMNAS, Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta HSGS, dan Peta Subdas Kali PP Baru. Kondisi fisiknya dari 32 titik survei, terdapat 21 jembatan menyumbat sampah, 15 titik sedimentasi, dan 11 titik talut longsor. Simulasi genangan, debit puncaknya 502,12 meter kubik per second menghasilkan luas total genangan sebesar 795,47 hektar. Untuk kritik dan sarannya, jelaskan porsi analisis antara Excel dan HKMS 4.13. Gunakan Excel untuk analisis frekuensi curah hujan rancangan, lalu input nilainya ke HKMS untuk simulasi hidrograf banjir. Untuk yang kedua, ada Dwi Wahyu dengan judul Analisis Debit Puncak Banjir pada Das Lusi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di sini menggunakan metode Nakayasu, delineasinya menghitung besar luasan das lusi menggunakan gigis 3.10.0 dan data DEM. Kala ulangnya menganalisis debit banjir rencana periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Untuk rumusannya, simulasi debit puncak banjir menggunakan hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Untuk kritiknya, tujuan mengetahui kondisi das sekarang terlalu abstrak, harusnya dispesifikasi parameternya, misal sedimentasi atau penampang sungainya. Untuk sarannya, jelaskan secara singkat di batasan masalah bahwa parameter hidrograf Nakayasu disesuaikan langsung dengan karakteristik fisik das lusi hasil olah gigis. Yang ketiga ada Thomas Aji Purnomo, anak dengan judul Analisis Debit Rencana berbasis data curah hujan satelit GPM dan validasi terhadap data observasi di Subdas Dengkeng. Di sini menganalisis perbandingan hujan satelit GPM dengan stasiun observasi darat. Persentase selisihnya sebesar 11%, korelasi kuatnya koefisiennya sangat tinggi, membuktikan akurasi tren naik turun curah hujan satelit. Untuk masukannya, hindari pengulangan kalimat yang sama antara tujuan dan manfaat. Manfaat harus diarahkan ke implikasi praktis mitigasi bencana bagi Pemda Klaten dan Sukoharjo. Yang keempat ada Wisnu Cahyo Saputra dengan judul Analisis Debit Banjir Rencana dan Simulasi Genangan Banjir sebagai dasar penentuan tinggi tanggul sungai pada Subdas Samin. Di sini menggunakan tiga tahun kala ulang yaitu 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Dengan debit rencana masing-masing 198,2, 257,2, dan 277,8. Untuk kritik dan sarannya, penjelasan persentase luapan 37,50% wajib didefinisikan secara eksplisit. Tambahkan keterangan penjelas misalnya persentase panjang ruas sungai yang mengalami luapan dari total panjang sungai kajian. Dan yang terakhir ada Lisna Lailatu dengan judul Analisis Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Debit Banjir Rencana dan Luas Genangan di Subdas Mungkung. Di sini ada alih fungsi masif, lahan terbangun area permukiman melonjak pesat sebesar 13.159 km persegi. Dan debit banjirnya HMS memodelkan lonjakan debit banjir rencana dari 282,1 meter kubik per second ke 292,9 meter kubik per second. Untuk luas dasnya 225.688 km persegi. Delineasinya dari gigis 3.10.6 lebih akurat dibanding HKMS.
Untuk kekosongan hasil Hekras-nya, masalahnya di bagian tujuan tertulis analisis luas genangan dengan Hekras 7.0, namun datanya absen di kesimpulan. Solusinya, masukkan data eksplisit luasan genangan banjir 2019 dan dibandingkan dengan 2024 di lembar kesimpulan agar selaras dengan komitmen tujuan awal. Sekian persentase dari saya, mungkin masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.